hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin tuhsyaru fihil khalaiqu ajma'in. Ayah Samra, Bunda Hajat Mulia Astuti, semoga beliau, keluarga, anak, menantu, cucu-cucu serta keturunannya sampai hari akhir zaman nanti senantiasa dalam hidayah, rahmah, inayah, mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ustaz Madinah, Ustaz Aib Saifullah, Pak Haji Mudi, Pak Darmi, dan semua ayah bunda ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan alhamdulillah ketika di dua tanah suci kami tidak lupa mendoakan semua jamaah di Masjid Al-Hamra ini. Mudah-mudahan doa-doa kami diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, alhamdulillah kita juga bersyukur kemarin di Atin ada reuni 212, kumpul umat Islam, insya Allah membangun semangat kembali, ya, membangun semangat agar kita semua punya andil dalam menjaga negeri ini supaya negeri ini selamat. Dan insya Allah dengan doa-doa, dengan kebaikan-kebaikan, dengan harapan-harapan mulia pun Allah dengar, Allah ijabah, sehingga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu yang berikutnya Allah ingatkan kepada kita peristiwa gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya. Siapa yang mau dapat musibah? Tapi musibah itu ada, maunya sih nikmat terus, urusan rezeki maunya tambah terus. Tapi nikmat itu adalah keniscayaan. Dunia ini bukan tempat nikmat sebenarnya, sebagaimana dunia juga bukan tempat sengsara sesungguhnya. Sekali lagi, dunia bukan tempat nikmat sebenarnya, dan dunia bukan tempat sengsara benar. Gak selama-lamanya. Ada saatnya nikmat, kita bahagia, tersenyum. Tapi juga ada saatnya air mata menetes, ada saatnya kita merasakan kesulitan, kesusahan. Dan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi nikmat supaya kita bersyukur, dikasih ujian supaya kita sabar dan kembali kepada Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ada kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia. Ada musibah datang, tapi menarik apa Allah sebutkan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Akhirnya banyak mengingat menyebut Allah. Coba kalau lagi asyik nonton bola, apalagi kesebelasan yang kita jagokan, tiba-tiba lagi asyik dan hampir menang, lampunya mati, internetnya, sinyalnya anjlok, turun. Kira-kira apa yang kita lakukan? Marah-marah, ngambek, atau kita ingat Allah? Hah? Oh, marah-marah.
Kalau ada orang masuk ke dalam galian tanah, anggaplah menggali sumur. Menggali sumur. Tiba-tiba dilempar dari atas, dijatuhkan dari atas, ada lembaran, baik warna merah rupiah, ataupun dolar, atau mata uang yang lain dilemparkan kemudian jatuh. Kira-kira ketika uang itu jatuh, kita sibuk ngelihat yang lempar apa sibuk dapat supaya dapat duitnya? Itu kalau dilemparin duit. Pertanyaannya, sekarang yang dilempar tanah, yang dilempar kerikil, kena badan kita, kita lihat kerikilnya apa ngelihat yang lempar? Tuh, kan? Kalau dapat duit lupa sama yang lempar, kalau dapat musibah biasanya lihat yang lempar. Siapa nih yang lempar? Marah-marah lagi. Itu artinya apa? Kita ini suka lalai. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kalau lagi dapat nikmat, banyak yang pora-pora lupa. Gara-gara pora-pora lupa, aslinya lupa beneran. Lalai dengan nikmat. Tapi kalau dapat musibah, biasanya sadar gitu. Kalau orang kena musibah nggak sadar juga, kebangetan. Kok udah habis-habisan kok nggak ingat Allah juga. Makanya ada hikmah, setidaknya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musibah ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah adalah keniscayaan. Coba buka Al-Quran surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Musibah yang terjadi di muka bumi, musibah yang menimpa diri kalian, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kapan ada corona, rame di bumi. Kapan ada gempa bumi, kapan ada tsunami, kapan terjadi peristiwa-peristiwa, itu fi kitabim min qabli an nabra'aha, udah ada catatannya, waktunya udah jelas. Menurut kita kok dadakan, tiba-tiba, sekonyong-konyong bahasa kita, tapi dalam catatannya sudah ada. Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dengan peristiwa-peristiwa itu Allah sedang mendidik kita, sedang mengajarkan kita jangan terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kita. Jangan terlalu bersedih dengan apa yang hilang dari kita. Wong dulu nggak punya, dikasih punya. Sudah punya, diambil lagi oleh Allah. Memang awalnya nggak punya kok. Dan yang kita punya adalah amanah dari Allah. Ngomongnya sih enak, cuman kalau ngalamin, waduh, nangis juga. Ngomong sih enak Ustaz. Iya, ya karena tugas saya ngomong, ya saya ngomongin. Kalau ngalamin, ya banyakin sujud. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih udah bener nih, Masjid Al-Hamra memfasilitasi kita untuk apa? Berzikir kepada Allah, ingat pada Allah. Terus emang kita mau ngadu sama siapa? Mau ngadu sama manusia? Kadang-kadang kita ngadu sama orang, dia senyum.
Kita nangis-nangis, dia senyum. Kita udah berbusa-busa, dia senyum. Kenapa? Ternyata masalah dia lebih besar daripada kita. Kan konsultan begitu ya. Wah, kelihatannya kayak orang nggak punya masalah. Padahal masalahnya lebih besar daripada masalah kita. Ya nggak ada masalah pegadaian. Saya sering begitu. Orang kalau datang, Ustadz saya begini, saya senyum aja. Ente belum tahu, aneh punya masalah lebih besar daripada ente. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, dari nggak ada diadakan oleh Allah, nanti nggak ditiadakan kembali. Begitulah hidup. Watilkal ayyamu nudawiluha, dipergilirkan oleh Allah. Ada saatnya senyum, ada saatnya menangis, ada saatnya bahagia, ada saatnya sedih, ada saat, semua ada saat-saatnya. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Dan lihat, boleh jadi hari ini hilang, belum tentu habis semuanya. Cara Allah mendatangkan sesuatu yang baru. Kalau keluar dari Masjid Al-Hamra sendal hilang, gak usah marah-marah, tinggal lapor sama DKM. Nanti DKM dengerin laporan. Boleh jadi memang sendal itu rasanya udah nggak enak di kaki. Boleh jadi sendal itu karena cakepnya jarang-jarang kita pakai. Mungkin kalau di kaki orang lain lebih tepat. Kadang kita merasa ini benar-benar milik kita. Padahal kenapa jarang kita pakai? Diambil orang lain. Nikmati saja. Kalau sudah bisa kayak gitu, alhamdulillah. Dulu ada anak muda datang ke masjid, tumben dia ke masjid. Biasanya nggak jamaah, pakai sendal baru. Ini ada dalam bukunya almarhum Ustadz Abdurrahman Ar-Raisi. Saya baca udah lama itu dulu. Ya. Datang dia ke masjid pakai sendal baru. Keluar dari masjid cari sendalnya nggak ketemu. Allahu Akbar. Ya, tapi kalau ada jamaah kayak begitu, coba ingat-ingat masuknya lewat pintu mana. Ini kadang-kadang apalagi masjidnya besar, pintunya banyak, langsung marah-marah padahal salah pintu. Dia sudah cari keliling, sendalnya nggak ketemu. Akhirnya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ada orang tua yang lagi duduk, kemudian kakinya ditutupi oleh kain. Lihat anak muda ini bingung sambil menggerutu, dia bilang, "Apa yang kau cari, anak muda?" "Aku jamaah di sini, sendalku hilang, mahal, baru." Wah, coba cari di sana, itu kayaknya banyak sendal-sendal yang di sana itu kanan semua. Maksudnya pasangannya udah gak cocok. Sisa-sisa kan dikumpulin di sana. Saya udah cari nggak ketemu. Wah, pokoknya dia menggerutu. Akhirnya orang tua itu bilang, "Nah, sini lihat." Dia singkap kainnya. Ternyata orang tua itu tidak ada kakinya. Kakinya sudah diamputasi. "Kamu," katanya, "baru kehilangan sendal, sudah menggerutu kayak begitu. Aku bukan cuma sendal, kakiku sudah hilang." Allahu Akbar. Artinya apa? Tetap sebenarnya Allah masih memberi lebih kepada kita. Memberi lebih kepada kita, memang ada yang dikurangi, tapi tetap masih ada yang diberi. Maka likaila ta'sau ala ma fatakum, jangan terlalu kita bersedih terhadap apa yang luput dari kita. Maaf, saya dulu pernah menjadi pembesar. Maksudnya badannya besar. Sekarang sudah jadi pengurus. Badannya lebih kurus. Dulu beli baju XL, lama-lama turun jadi L, lama-lama jadi M, lama-lama jadi S. S itu artinya sempit. S sempit, kalau L longgar, kalau M ya, mendingan gitu. Allahu Akbar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau berangkat ke Arab enak, beli yang S itu bajunya anak-anak, harganya lebih murah. Bersyukur kepada Allah. Apa yang membuat kita susah?
Kita ada penyakit dalam tubuh kita. Sekarang kita mau tanya, siapa yang hadir yang nggak punya penyakit? Karena nggak mau periksa aja ke dokter. Coba kalau diperiksa jantung, liver, segala macam. Artinya ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, kita nikmati. Alhamdulillah mata walaupun sudah mulai agak rabun sedikit, warna merah sama biru mah nggak ketuker. Allahu Akbar. Telinga mungkin pendengaran kita sudah mulai agak sedikit berkurang, tapi alhamdulillah kita boleh jadi yang telinganya kurang pendengaran, matanya masih tajam, lisannya masih bisa bicara dengan baik. Allah masih beri kepada kita, dan yang paling kita syukuri adalah bisa nikmat ibadah. Kita masih bisa nikmat ibadah, itu lebih mahal daripada apapun.